Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa kali ini saya akan kembali melanjutkan merangkum alur film The Flash untuk season 8 pada episode 5 dan 6. Dan seperti biasa sebelum masuk videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Lanjutan dari episode sebelumnya, Barry menceritakan kejadian di masa depan kepada timnya di mana dari First Flash mengubah tatanan waktu serta menceritakan bagaimana dirinya dapat mengembalikan timeline yang seharusnya. Namun tak berapa lama kemudian, mereka mendapatkan alarm bahaya tentang kemunculan dari First Flash di kantor kepolisian dan membuat Barry segera ke sana. Sementara itu dari First Flash menyerang petugas yang ada dikarenakan ingin segera bertemu dengan Barry. Namun tiba-tiba ia mendapatkan serangan dari Mia, anak dari Green Arrow yang berasal dari masa depan dan sedang mencari adiknya. Namun akibat kelengahannya membuat dari First Flash menyerang dan berniat untuk membunuhnya. Namun sebelum hal tersebut terjadi, Barry datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkannya. Mereka pun membawa dari First Flash ke Star Labs dan menduga bahwa sebentar lagi ia akan terhapus dari timeline dikarenakan efek flashpoint yang ia buat ketika memutuskan untuk menjadi The Flash di tahun 2031. Maka dari itu, dari First Flash meminta bantuan kepada Barry untuk mencegahnya terhapus dari tatanan waktu. Barry pun mendatangi dari First Flash dan menanyainya mengapa ia menciptakan flashpoint di masa depan. Dari First Flash pun mengatakan bahwa jauh di masa depan yang lebih tepatnya 2 abad yang akan datang, seharusnya ia menjadi penyelamat bagi banyak orang. Namun tiba-tiba Barry muncul dan lebih banyak menyelamatkan orang-orang dari segala bencana, sehingga hal tersebut membuat dari First Flash menjadi iri dengan pencapaian tersebut sehingga memutuskan untuk balas dendam kepada Barry. Singkat cerita, Barry pun mengumpulkan timnya dan mengatakan bahwa tidak akan menyelamatkan dari First Flash sebagaimana semestinya dikarenakan apa yang telah diperbuatnya tak dapat diubah, dan hal tersebut pun disetujui oleh Iris dan Caitlin yang merasa dari First Flash tak layak untuk diselamatkan. Namun tiba-tiba Kapten Joe datang dan meminta Iris dan Barry untuk berbicara dengan mereka berdua. Kapten Joe pun menasihati Barry dan Iris mengenai keputusan yang mereka buat dikarenakan mereka tidak ingin menolong dari First Flash. Menurut Kapten Joe, apa yang dilakukan oleh Barry tak seperti biasanya yang mengabaikan seseorang yang meminta bantuan darinya, yang bahkan jika itu adalah musuhnya sendiri. Serta menurutnya, Barry telah menemukan cara agar dari First Flash dapat diselamatkan dari hal tersebut. Dan benar saja, Barry telah menemukan cara, yaitu dengan cara mengurangi kecepatan dari First Flash agar dirinya tak terhapus dari tatanan waktu. Barry pun kembali mengumpulkan timnya dan mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan dari First Flash dengan cara mengurangi kecepatannya dikarenakan hal tersebut dapat mengelakkannya terhapusnya dari tatanan waktu. Namun tiba-tiba Despero muncul dan memperingati Barry bahwa dengan membiarkan dari First Flash mati maka Armageddon tidak akan terjadi. Namun Barry masih menentang hal itu dan pertarungan pun akan segera terjadi. Sementara itu di Star Labs, Iris meminta rekan timnya untuk menjaga dari First Flash dari bahaya yang akan mereka hadapi. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan yang dibuat oleh Mia Queen yang ternyata dikendalikan oleh Despero yang berniat untuk membunuh dari First Flash agar mencegah terjadinya bencana Armageddon dengan caranya sendiri. Sementara itu, pertarungan pun terjadi antara Despero melawan Barry. Mereka pun berusaha untuk menyadarkan Mia dan memintanya untuk melawan pikiran dari Despero. Dan dengan kekuatan ceramah no jutsu, Mia berhasil terlepas dari kendali pikiran milik Despero. Sementara itu pertarungan telah selesai dan Despero mengembalikan Barry ke Star Labs, sementara dirinya yang akan memusnahkan dari First Flash dengan caranya sendiri. Dan hal tersebut membuat Barry harus segera secepat mungkin mencegah hal itu.
Barry pun mengatakan bahwa dibutuhkan energi yang sangat besar untuk melawan kekuatan dari Despero dan mengembalikan kekuatannya agar mengenai dirinya sendiri. Maka dari itu ia membutuhkan alat yang dapat menangkal serangan Despero. Namun Chester dengan kecerdasannya telah menyiapkan sesuatu yang dapat membantu Barry mengalahkan Despero. Barry pun mengenakan alat tersebut yang ternyata adalah sebuah sepatu emas yang dapat menangkal serangan dari Despero. Despero pun memulai rencananya yang berniat untuk memusnahkan kota. Namun bersamaan dengan itu Barry datang dan mulai mengitari Despero dengan kecepatannya agar serangan api tersebut tak keluar mengenai siapapun, dan Barry pun berhasil mengalahkan Despero. It's over, Despero. Barry pun kembali ke Star Labs untuk menyelamatkan dari First Flash terhapus dari tatanan waktu. Ia mengaliri dari First Flash dengan sambaran petir miliknya yang menyebabkan dari First Flash kini kehilangan sebagian kekuatan miliknya, sehingga untuk saat ini dari First Flash kini bukan ancaman lagi bagi mereka. Singkat cerita, Nora dan Bart pun kembali ke masa depan di mana mereka memeriksa segala sesuatu agar tidak mengubah garis waktu, dan sama seperti sebelumnya ternyata semuanya baik-baik saja. Namun tiba-tiba gelombang waktu mulai terjadi yang ternyata Jay Garrick sebagai paman mereka yang seharusnya telah mati kini hidup kembali, yang menandakan bahwa tanpa sengaja mereka telah mengubah masa lalu. Akibat membantu ayah mereka mengalahkan Godspeed membuat masa depan berubah, dan mereka pun mencoba untuk menanyai paman mereka mengenai apapun agar dapat memastikan bahwa tak ada perubahan yang signifikan akibat mereka melakukan perjalanan waktu. Dari penjelasan paman Jay tampak tak ada yang berubah sedikit pun sampai dirinya mengatakan nama istrinya yang bernama Rose, yang mereka tahu bahwa Jay Garrick tidak memiliki istri yang bernama Rose, yang bisa dipastikan mereka telah melakukan kesalahan. Mereka pun ke Star Lab Museum untuk melihat dan mencari tahu apa saja yang telah mereka rubah, dan terdapat artikel yang mengatakan bahwa Kapten Joe berhasil selamat dari tembakan peluru yang hampir mengenainya, dan mereka meyakini bahwa titik awal perubahan waktu yang mereka sebabkan dan berasal dari sana, dan harus menyelamatkan Kapten Joe agar tatanan waktu kembali normal. Mereka pun ke tahun 2013 di mana ayah mereka Barry Allen masih koma akibat terkena sambaran petir, sekaligus mereka akan menyamar menjadi ahli forensik untuk mengikuti Kapten Joe dan tetap memastikan keselamatannya. Mereka pun berencana untuk menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Namun tiba-tiba mereka bertemu dengan Eddie Town yang seharusnya mereka tidak lakukan, sehingga secara terpaksa mereka memperkenalkan diri sebagai ahli forensik magang yang menggantikan ayah mereka yang pada tahun tersebut masih dalam keadaan koma. Singkatnya, mereka pun keluar untuk menenangkan diri dari kekacauan yang ada dan mencari cara agar menyelamatkan Kapten Joe dari tembakan tersebut. Namun tiba-tiba Bart kembali tanpa sengaja bertemu dengan seorang yang seharusnya tak mereka jumpai, yang bernama Avery, seorang yang meneliti kuantum temporal, time paradox, dan perjalanan waktu yang menurutnya hal tersebut dapat saja terjadi. Bersamaan dengan itu, Nora memperingati Bart untuk segera ke lokasi kejadian di mana Kapten Joe akan segera mengalami insiden tersebut, dan mereka pun berpamitan dengan Avery. Sementara itu di lokasi kejadian, Kapten Joe tengah bersiap dalam menghentikan perampokan yang dilakukan oleh seseorang dan menodongkan senjatanya ke arahnya. Namun tanpa sengaja perampok tersebut menjatuhkan senjatanya yang membuat senjata itu menembakkan peluru ke arah Kapten Joe. Namun Nora dan Bart datang di waktu yang tepat serta memikirkan cara untuk menyelamatkan Kapten Joe. Bart pun dengan sigap mengatur posisi Kapten Joe agar tidak terkena peluru yang menyebabkan dirinya dapat terbunuh saat itu juga. Look in the movies. Turn around, hands behind your back. You must have a guardian angel. Namun dari apa yang dilakukan oleh Bart membuat tatanan waktu semakin memburuk, sehingga mereka harus mencari cara lain agar dapat mengembalikan waktu sebagaimana semestinya. Dan bersamaan dengan itu muncul metahuman yang mampu membaca pikiran mereka yang akan semakin memperparah keadaan. Pada malam harinya mereka memeriksa CCTV kejadian tadi siang di lab milik ayah mereka yang menjadi awal mula Barry menjadi The Flash. Mereka pun melihat rekaman CCTV dan menemukan seorang metahuman yang mereka kenal di masa depan yang bernama Mona Taylor dan merupakan pemimpin The Gang Royal Flush.
serta akibat dari perbuatan mereka membuat geng Royal Flush memiliki ide untuk mencuri uang di sebuah kasino Central City yang seharusnya hal tersebut terjadi 30 tahun yang akan datang, dan Nora dan Bart harus memperbaiki kekacauan yang telah mereka lakukan. Mereka pun datang menemui Avery yang menurut mereka dapat membantunya mencari solusi dari kekacauan garis waktu yang telah mereka lakukan. Bart menjelaskan bahwa mereka berasal dari masa depan yang telah mengubah garis waktu, maka dari itu dengan meminta bantuan Avery yang mempelajari time travel dan quantum temporal, berharap ingin membantu masalah tersebut. Agar lebih meyakinkan Avery, mereka memperlihatkan peralatan canggih Nora yang berasal dari masa depan yang membuatnya percaya dengan apa yang telah mereka katakan. Dan singkatnya, dirinya memberikan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu tetap membiarkan perampokan terjadi. Namun di samping itu mereka juga harus menyelamatkan para sandera di tempat tersebut. Bersamaan dengan itu, The Gang Royal Flush telah memulai rencananya untuk menguras habis uang yang berasal dari kasino tersebut. Bart dan Nora pun datang dan mengambil tugas masing-masing, yaitu Bart yang mengalihkan perhatian mereka, sementara Nora yang akan mencari bom yang telah disiapkan di dalam kasino tersebut. Sesuai dengan tugasnya, Bart mengeluarkan para sandera satu persatu tanpa diketahui oleh The Royal Flush. Namun tak berapa lama kemudian mereka menyadari para sandera yang telah hilang secara misterius dan meminta siapapun yang menyebabkan hal itu untuk segera memperlihatkan dirinya sebelum The Royal Flush membunuh salah satu sandera di tempat tersebut. Bart yang menyamar pun akhirnya berpura-pura sebagai manajer di kasino itu yang membantu para sandera untuk keluar dari sana. Namun dengan kecurigaannya, metahuman tersebut akhirnya mencoba untuk membaca pikiran dari Bart yang tanpa sengaja mengatakan bahwa dirinya berasal dari masa depan. Namun dengan kecerdikannya, ia memikirkan bahwa Avery adalah masa depannya, yang membuat metahuman tersebut tidak mengetahui bahwa Bart berasal dari masa depan. Sementara itu, Nora yang mencari bom tersebut akhirnya menemukan satu bom yang ia cari. Namun faktanya terdapat banyak bom yang telah disebar oleh geng Royal Flush dan mereka hanya memiliki waktu 30 detik sebelum bom tersebut meledak. Bart pun mengatakan bahwa dengan segala pengalaman yang telah didapatkan oleh kakaknya, ia yakin bahwa Nora dapat menemukan semua bom tersebut. Yang dengan semangat dari adiknya itu membuat Nora menemukan bomnya dan mulai membawanya keluar dari tempat tersebut. Dan bersamaan dengan itu, bom pun meledak bersamaan dengan pergantian tahun di malam itu, dan mereka pun berhasil menyelamatkan kota Central City. Great job, sis. Setelah kejadian tersebut, mereka pun kembali ke kantor kepolisian yang sedang merayakan malam tahun bersama, dan mereka juga ikut diminta untuk berfoto bersama merayakan malam pergantian tahun di Central City. Dan setelah itu, Bart dan Nora pun berpamitan dengan Avery dikarenakan mereka harus kembali ke masa depan untuk memastikan garis waktu kembali sebagaimana seharusnya. Mereka pun kembali dan menceritakan semuanya kepada Paman J yang seharusnya telah mati dibunuh oleh Godspeed. Setelah semuanya kembali seperti seharusnya, J. Garrick memahami apa yang telah dilakukan oleh Nora dan Bart, serta mengatakan bahwa setiap speedster memiliki jalannya masing-masing yang akan mereka jalani dan mempertanggungjawabkannya. Maka dari itu, ia bangga dengan sikap kepahlawanan mereka. Sementara itu di masa sekarang, terlihat Barry dan semua tim The Flash akan berlibur untuk sementara waktu dan membawa mereka semuanya dengan kecepatannya. Namun sisir yang telah digunakan oleh Iris terlihat tiba-tiba menghilang dan film pun bersambung.